Aku tuh pernah kan tangan ke kaki di sana. Satu menit cara untuk menghilangkan sakit kepala tangan betul-betul dapat hitung ini, terus gerak atas bawah sedikit. Kaspi kan. Bisa lagi semua itu. Kamu zoom di sini dah. Lihat yang aman dah. Ngapo? Cuma yang aman aja. Ngapo? Apa lihat ini? Ngapo? Wah, terus. Aduh. Bah. Bisa bapak. Aku kaya lagu kesanan sakmono kae kuwi yo kagum. Tapi kok gak tau nyanyi bareng.
penonton udah 6,6 juta orang. Jangan dibahas-bahas ke situ. Trailernya yang nonton itu 17,4 juta orang. Jadi berapa penonton nih ya? Tapi kenapa serialnya kok? Yang bertanggung jawab ini bisa 6 juta penonton. Trailer 17 juta penonton. Filmnya berapa juta kira-kira? 17 tambah 6 kan 23. 23 juta itu trailer berapa menit? 2 menit, 1 menit, 1 menit sama 2 menit. Teaser tuh 1 menit, trailer tuh 2 menit. 3 menit. Belum sudah Las Vegas ini. Tengahnya 23 juta berarti 11,5 juta. 11,5 juta. Masih di angka yang pertama, Pit. Kira tuh keren kakain. Kira pas gini 23 juta 3 menit, kita 120 menit dikali 4. Arahnya kemana? Ini matematika. Iya ini 17 juta trailernya. Itu maksudnya itu kan bukti nyata tanpa menghadapi tidak lain tayang. Bapaknya putih Kipot. Enten saya ngomong. Apa ya? Yang aja. Nanti kita beli coklat bareng. Coklat. Jenenge mantene Mas Nadia Yulitia Bagus Dur. Saya tidak. Iya Krida. Terus Mbak siapa? Mbak Zana Febriana Prima Putri. Apa kowe lak cara pemene awakmu ki kebisaane apa tulung aku nggone dagelan. Nah wis dagelan ini dagel arep cak piro ae. Sampai iki ra lucu bongko. Enggak wis tak omongno karo masyarakat kene lho, masyarakat Tulungagung. Heeh, Kowe isone apa? lho kene iso sembarang kene iso Sembarang kowe sembarang asli ngendi? asli urang Bang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Podho nggon pesisir Pesisir pinggir segara. pinggir segara. Lunggone santri, Oh. lunggone iwak. Dadi aku apal koyo masyarakat kene iku wilayah Ya, apa? tetep ini kalau di kampungku ada sebagian yang kuah. Ini lagunya baik. Karena lagunya seru banget, bener gak? Kamu itu sama kayak angka 1000. Apa? Gak ada duanya. Tapi banyak kosongnya. Ada pasti kalau kayak ngomong politik, politik. Bocor politik. Ya udah nggak apa-apa sih daripada ngomong mau paslon jadi topik itu nyari job apa nyari aman? Kamu itu sama kayak angka 1000. Kenapa? Gak ada duanya. Tapi banyak kosongnya. Ada pasti kalau kayak ngomong politik, politik. Bocor politik. Ya udah nggak apa-apa sih daripada ngomong mau paslon jadi topik itu nyari job apa nyari aman? Kamu itu sama kayak angka 1000. Saya tidak ada tugas mengarang. Sekarang mengarang bukan tugas kita. Tugas pejabat pengampun. Dek, udah nih yang udah nggak usah dipikirin. Aku yakin itu berat. Kau jangan terus. Dek,
sekali yang udah nggak usah dipikirin. Aku yakin itu berat. Udah. Terus bahasanya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai untuk TPR-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah tahu ya untuk TPR itu apa? Ini semua kelas ya. Jadi untuk farmasetika itu ada materi TPR atau teori praktek resep untuk persiapan kalian nanti praktek. Intinya gitu. Jadi untuk TPR ini mahasiswa diharapkan sudah mengerjakan. Ya, tapi nanti saya minta untuk siapa yang mau mewakili silahkan. Kalian sudah punya resepnya ya? Semuanya sudah ada di panduan kan? Sudah, Ibu. Sudah ada ya. Ini semakin cepat semakin baik ya. Jadi ini juga kalian pasti mau malam mingguan kan? Oke, untuk resep minggu depan itu adalah riboflavin ya, resep riboflavin, aneurin, laktosum yang resep pertama, kemudian resep yang kedua, betul nggak? Resep yang kedua cetirizin sama bedak salisil, yang satu resep, betul nggak? Betul, Ibu. Ya, betul ya. Oke. Nanti diwakili oleh siapa yang mau presentasi? Yang mau menunjukkan resep untuk kita diskusikan? Jadi kita langsung diskusi aja ya, biar cepet ya. Untuk kelas A saya, Bu. Oke. Jadi untuk yang resep pertama, siapa tadi yang mau share screen-nya? Saya, Bu, Andi. Oh iya. Andi mau mewakili ya. Silahkan, jadi ini silahkan ya untuk semua kelas, tapi diwakili sama Andi ya. Baik, Bu. Kan resepnya sama. Oke, Oh, iya. silahkan langsung aja di share screen resepnya. Yang Saya lain mencetak izin ya. sambil off cam ya, Bu. Ya, kenapa enggak? Ini enggak stabil? Ini, Bu, apa takutnya nanti ada error atau gimana? Ya. HP soalnya. Yang lain ini ya, mendengarkan ya. Jangan sampai kalian nanti waktu praktek kalian tidak bisa. Baik, apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, tapi kecil banget. Baik, bisa dibesarkan. Oke. Baik, izin untuk memulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jurnal praktikum. Yang pertama untuk resep aneurin dan riboflavin. Pertama, berikut ada resepnya, di mana resep aneurin HCl ada 300 mg dan riboflavinum sebesar 3 mg SL. Setelah itu mengecek kelengkapan resep, di mana yang pertama ada umur pasien itu belum diketahui, nama pasiennya juga belum diketahui, tanggal pembuatan resep itu juga belum ada, nama dokter sudah ada, apotek ada, dan ada bagian dokter. Selanjutnya ada resep standar, berikut aneurin HCl dan riboflavinum itu tidak ada resep standar. Dan selanjutnya berikut monografinya. Aneurin HCl, pemberian bliur kecil
atau serbuk hablir. Putih, berbau khas lemah, mirip ragi, serta rasanya yang pahit. Untuk kelarutannya, mudah larut dalam air, sukar larut dalam etanol, 95%. Praktis tidak larut dalam ether P dan dalam benzen P. Larut dalam gliserol. Khasiatnya Anmeuritikum, komponen vitamin B kompleks. Referensi dari Farmakopeia Indonesia edisi ketiga 1979 halaman ke-598. Nama bahan obat selanjutnya ada riboflavinum, merupakan serbuk hablir, kuning sampai kuning jingga, berbau lemah dan rasanya agak pahit. Untuk kelarutannya sangat sukar larut dalam air, dalam etanol 95% P dan dalam larutan natrium klorida isotonis. Praktis tidak larut dalam kloroform P dan dalam ether P, sangat mudah larut dalam larutan alkali encer. Untuk khasiatnya merupakan komponen vitamin B kompleks. Dengan ini referensinya dari Farmakopeia Indonesia edisi ketiga 1974 halaman 557 sampai 558. Bahan obat selanjutnya ada SL atau Saccharum lattice. Pemberiannya serbuk hablir, berwarna putih, tidak berbau, serta rasanya yang agak manis. Larutannya larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, sukar larut dalam etanol 95%, praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam ether. Khasiatnya merupakan zat tambahan dalam referensi Farmakopeia Indonesia edisi ketiga 1979 halaman 338 sampai 339. Selanjutnya ada permasalahan dan penyelesaiannya. Yang pertama, riboflavinum memiliki berat kurang dari 50 mg sehingga tidak dapat ditimbang. Untuk penyelesaiannya, ada riboflavinum diencerkan dengan menggunakan Saccharum lattice. Selanjutnya ada permasalahan kedua, yaitu Saccharum lattice memiliki berat yang belum diketahui. Penyelesaiannya ditambahkan menggunakan berat ideal Saccharum lattice sebanyak 500 mg sehingga akan diperoleh berat per pulveris yang ideal. Untuk selanjutnya perhitungan dosis belum diketahui. Untuk penimbangannya ada aneurin HCl seberat 300 mg dan riboflavinum. Di sini riboflavinum dalam 1 tabletnya mengandung 50 mg dan dibutuhkan 3 mg. Untuk pengecerannya 800 mg SL ditambah 50 mg riboflavinum yang menghasilkan 900 mg. Untuk perhitungannya 3 dibagi 50 mg dikali 900 yang menghasilkan 54 mg. Untuk SL secukupnya perhitungannya 850 mg dikali 12 dalam kurung dikurangi dalam kurung 300 mg aneurin HCl plus 54 riboflavinum tutup kurung menghasilkan 10.200 mg dikurangi 354 mg yang hasilnya 9.846 mg. Baik, selanjutnya ada prosedur kerja atau tahapan peracikan. Yang pertama adalah menyetarakan timbangan, yang kedua adalah menimbang SL sebanyak 850 mg, kemudian masukkan ke dalam mortir gerus. Maaf, sampai halus dan disisihkan sebagiannya. Timbang riboflavinum sebanyak 50 mg, masukkan ke dalam mortir dan gerus sampai halus serta homogen. Selanjutnya, masukkan sisa SL, kemudian gerus halus sampai homogen, keluarkan dari mortir. Untuk yang kelima, menimbang sediaan 54 mg,
dan masukkan ke dalam mortir. Setelah itu sisa pengenceran dimasukkan di kertas perkamen serta beri tanda dengan tanda sisa pengenceran riboflavin tambah SL serta tanggal pembuatan dan paraf. Untuk yang ketujuh, menimbang aneurin HCl sebanyak 300 mg dan masukkan ke dalam mortir dengan sediaan sebelumnya. Garus sampai halus dan homogen. Selanjutnya, timbang SL sebesar 9.846 mg, masukkan ke dalam mortir, gerus sampai halus. Selanjutnya, mengatur kertas perkamen sebanyak 12 bungkus secara tumpang tindih, 6 di atas dan 6 di bawah. Timbang sediaan menjadi 2, sama rata. Selanjutnya, mengambil sediaan dari kiri ke kanan, bagi secara visual dari kiri ke atas sampai kanan bawah. Lipat sediaan dari bawah kiri ke kanan atas. Setelah itu masukkan ke dalam klip plastik dan beri etiket butik. Selanjutnya ada etiket dan label. Etiket, lihat di sini ada nama apotik, identitas apotik, dan nama pasien serta penggunaannya 1 kali sehari dan 1 bungkus. Untuk label tidak ada. Sinonim aneurin HCl ada thiamine hidrokloridum, Benerva, betaxin, thiamina hidroklorida, vitamin B1, vitamin anti-beriberi. Yang kedua ada riboflavinum, ada beta-flavin, lactoflavinum, vitamin B2, flavaksin, dan riboflavina. Yang ketiga ada SL atau saccharum lactus, yaitu laktosum, ada gula susu, laktin, laktosa mexviker dan juga saccharum lactis. Untuk bahasa Latin ada R, kepanjangan dari recipe, yang berarti ambillah, ada MF atau misfas, yang berarti campur dan buatlah, ada pulv atau pulvers, yang berarti serbuk, ada no atau numero, yang berarti jumlah, S, signa, yang berarti tandai, IDD atau Yunus DDE, atau 1 kali sehari, atau IPULV atau Yunus Pulvers, atau 1 bungkus, dan QS atau quantum lattice, yang berarti secukupnya. Baik, itu untuk resep yang pertama. Oke, kita diskusi ke resep pertama dulu aja ya. Ini tapi kok kecil sekali ya, nggak kelihatan ya. Kamu kirimkan ke saya coba nih, biar saya bisa share. Mungkin PJMK bisa meng-share Bu saya. Oh ya wes. Baik. Kecil sekali nggak kelihatan saya. Kita lihat dari resep ya. Oke, terima kasih. Siapa tadi Andi? Yang lain sudah mengerjakan? Sudah kan? Sudah mengerjakan semua? Coba dibesarkan lagi. Jadi, nanti kalian diminta untuk membuat jurnal ya. Hari ini harusnya kalian sudah buat. Jurnal ini harus dilengkapi ya. Tadi kayak yang sudah ditampilkan barusan. Nah, pada resep ini sudah tahu ya semuanya. Jadi ini resep yang didapat dari soal, kalian gunting, kalian tempel. Kemudian apa aja yang harus ada di jurnal itu tadi sudah ditampilkan juga, meliputi resep standar jika ada, kelengkapan resep, monografi itu juga harus ada, permasalahan dan penyelesaian itu harus ada, pasti kalau semua resep ada permasalahan ya meskipun kecil, kemudian perhitungan dosis jika ada dosisnya, kemudian penimbangan, prosedur kerja atau tahap racikan, etiket dan label, kemudian di sini harus kalian tempelkan, kalau ada etiket ya kalian tempelkan etiketnya, disesuaikan warnanya, kemudian labelnya juga ditempel di situ,
sinonim. Sinonim ini penting mumpung kalian masih semester awal. Jadi pada saat ada sinonim itu kalian hafalkan. Ya, tidak ada pilihan lain kecuali kalian menghafal. Itu sinonimnya. Kemudian bahasa Latin juga. Bahasa Latin ini yang muncul kan yang simple-simple. Nah, itu tolong dihafalkan. Nah, kita mulai ke resep yang pertama. Ternyata resep yang saya punya berbeda dengan resep yang kalian tampilkan ya. Di resep yang pertama ini, tadi sudah disampaikan Andi bahwa resep ini berupa resep dari rumah sakit ya. Terus kalian bagaimana cara mengisi kelengkapan resep? Maaf, saya tanya. Dulu sudah pernah praktek belajar mengisi kelengkapan resep gini nggak? Sudah Bu, itu untuk administrasi screeningnya, screening administrasi. Waktu ini ya, ada teori farmasetika pertama ya, dasar ya? Farmasetika dasar itu belajar apa screening. Ini cuma saya ngikut teman jadi belum lengkap, belum sepenuhnya lengkap. Ya, oke. Jadi kan kalian sudah tahu bagian-bagian resep. Nanti bisa dibuka lagi ya. Jadi nanti bisa dibuka lagi. Ini sebenarnya resep ini yang belum ada apa sih bagian-bagian resep di teori sudah disampaikan. Ya, yang belum ada apa di sini itu harus kalian lengkapi. Nah, kenapa di sini harus ada apotek dalam atau apotek luar? Nah, karena ada dua pilihan, maka harus ditulis di sini apotek mana yang dikendaki. Ya, apotek yang dikendaki, apotek dalam atau apotek luar. Ya, nanti tolong dikoreksi ya kalau saya salah karena saya sudah lama sekali nggak megang praktek ini ya, bertahun-tahun juga. Bertahun-tahun, ada lebih 10 tahun nggak megang resep ini. Ya, Jadi nanti kalian ini kamu pun juga masih bingung untuk pertama kali. Oh, kalau kalian ya, maksud saya mungkin yang sudah anak-anak yang sudah dari SMF mungkin ya kan sudah terbiasa. Jadi ini nanti ditanyakan kalau model resepnya seperti ini ditanyakan mana apotek mana yang dikendaki. Kalau yang dikendaki apotek dalam tentunya yang kalian tulis nanti di etiketnya kan disesuaikan. Kalau apotek dalam kan apotek rumah sakit ya. Jadi nanti etiketnya ya etiket rumah sakit. Jangan kalian menempel apotek, misalkan kalian menempel apotek IIK Baktiwiata kan nggak bisa disesuaikan ini, gitu ya. Kalau apotek dalam, tapi kalau apotek luar ya terserah apoteknya mana, yang kalian punya mana, ya etiketnya. Etiket yang kalian punya mana. Nah kalau apoteknya apotek dalam bagaimana? Yuk kalian balik, kalian nulis toh. Kalian nulis apoteknya disesuaikan. Ya, itu kalau saya dulu ya. Mungkin kayaknya sekarang juga seperti itu. Nah, kemudian ditulis bagian-bagian ini. Ya, bagian ini kan masih kosong-kosong. Ini apa yang belum ada ditulis di sini di kelengkapan resepnya. Misalkan bagiannya apa? Di sini bagian apa? Kan ada bagian umum, kemudian bagian rumah sakit apa rawat jalan, bisa misalkan seperti itu ya. Jadi nanti terserah. Jadi kalian ACC ke kami, ke dosen-dosen itu, kalian nulis bagian mana gitu, ya. Dan kemudian nah ini kan ada ya. Ini saya nggak kelihatan ya. Nah ini bagian mau resepnya nanti mau diambil di bagian apa gitu. Itu bisa ditanyakan. Terus tanggal penulisan resep, ya kan? Di sini kan tanggal penulisan resep. Kalian lihat tanggal penulisan resep itu termasuk dalam apa? Invocatio, vocatio, signatura, ya. Itu dilihat di sini. Ini karena ini belum ada harus ditanyakan. Kemudian yang penting lagi, di sini ada nama pasien dan ada umur pasien harus ditanyakan di kelengkapan resep. Itu yang pertama tentang kelengkapan resep. Nih, dan ditanyakan, jadi nanti disesuaikan dengan apa yang resep kalian tampilkan ya, yang kalian tempel di sini kekurangannya apa harus ditulis di kelengkapan resep.
Ada yang ditanyakan di sini? Nah, kita lihat di sini resepnya aneurin HCl 300 mg, riboflavin 3 mg, SL, GS. GS tadi apa? Quantum saltis ya, secukupnya. Artinya secukupnya tadi juga sudah dijelaskan, kita nggak bisa secukupnya langsung ambil. Enggak, tapi kita harus tahu rata-rata tiap bungkus itu kan sekitar 500 mg. Kalian nanti bisa membaginya dari situ. Kalau satu bungkusnya 500 mg, berapa SL yang dibutuhkan? Gitu. Terus ini ada signatura dan ada aturan pakainya ya. Signatura itu aturan pakai ya. Kemudian ada yang dibutuhkan berapa? Miskevak pulveris nomor 12. Artinya di sini resep yang ada di sini dibuat untuk yang tertulis di sini dibagi untuk 12 bungkus atau di sini satu bungkus kalau seperti ini. Ini nanti ada di penimbangan. Kalau tidak ada DTD-nya, artinya dia dipakai untuk berapa? Satu bungkus kah? Atau dipakai segini untuk 12 ini, di nomor 12. 12 bungkus, Ibu. Dipakai untuk 12 bungkus. Kalau ada DTD-nya, jadi segini untuk satu kali pakai. Ya. Iya, Ibu. Yang lain bagaimana? Sudah ngerti? Paham, Ibu. Nah, kalau sudah ya resepnya kita pahami, kalian mulai mengerjakan. Ya. Apakah di sini ada resep standar? Nggak ada kan? Resep standar itu resep apa sih? Resep standar itu biasanya resep yang dia ada di buku-buku standar. Misalkan ditulis di sini Ungwentum 24 misalkan. Nah, Ungwentum 24 itu kan kalian nggak tahu isinya apa. Kalian harus mencari resep standarnya apa isinya. Atau lanolin. Lanolin itu isinya apa? Ini saya kok yang saya di otak saya yang ada ini ya, semi solid ya. Nah, itu lanolin itu isinya apa? Kan nggak ada, kalian kan nggak tahu. Misalkan dibutuhkan lanolin berapa, kemudian ditambah asid salisit berapa gitu ya. Itu sebagai dasar salep. Nah, itu kalian kan nggak tahu lanolin itu isinya apa. Itu ada di resep standar, kalian cari resep standar kemudian ditulis di bagian resep standar ini ya. Jadi yang kedua itu adalah resep standar. Oke, next. Setelah kalian tahu oh resepnya seperti ini. Kemudian kalian harus mencari monografi. Monografinya didapatkannya dari mana? Dari buku-buku standar. Contohnya dari FI. Kalau FI nggak ada, bisa cari di buku-buku yang lain. Bisa dari Farmakope Belanda, atau bisa dari buku yang lainnya. Ya, yang penting di situ buku standar. Tapi yang pertama dilihat adalah Farmakope Indonesia. Karena kita yang utama di sini karena di Indonesia yang utama ya kita pakai Farmakope Indonesia. Kalau di Farmakope Indonesia nggak ada, baru kalian boleh mencari yang lain. Ditulis yang lengkap, ya. Misalkan di sini aneurin HCl, kalian harus tahu ya. Aneurin HCl itu apa sih? Nanti nama lainnya kan ada di sinonim. Khasiatnya apa? Pemeriannya seperti apa? Pemerian itu organoleptis ya. Kalau pemerian itu lebih ke organoleptis. Misalkan ini sudah dituliskan juga dia hablur kecil atau serbuk hablur putih, baukas. Baukas apa ya? Baukas dari aneurin itu. Kemudian apa itu? Memiliki rasa yang pahit bla 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 ya. Nah, ini pemeriannya harus dituliskan selengkap-lengkapnya. Kemudian kelarutannya. Kelarutannya juga harus ditulis dia larut di mana.
Ya, ini harus ditulis. Misalkan dia larut di air, larut di etanol, larut di metanol, larut di etel, atau yang lainnya harus ditulis di sini. Apalagi nanti kalau kalian membuat sediaannya berupa sirup. Nah, itu lebih penting lagi. Ya. Kemudian khasiatnya. Khasiatnya untuk apa? Harus tahu, mumpung kalian masih di tingkat awal. Harus tahu satu persatu, dihafalkan. Aneorin nama lainnya apa, khasiatnya sebagai apa. Ya, karena mumpung sedikit ya. Jadi ini kalian bisa nyari di FI juga referensinya, khasiatnya ini sudah ada di sana. Selain itu, di sini yang ditulis apa? Yang ditulis adalah semua bahan obat yang ada pada resep. Ya, halamannya juga harus ditulis. Kenapa? Supaya nanti kalau ngecek, misalkan kamu ACC ke saya, benar nggak ini di halaman ini? Kalian makanya harus melihat sendiri. Artinya di sini nggak boleh ngawur ya. Jadi harus benar-benar melihat sendiri. Kalian nyontoh, tapi tetap harus, misalkan saya nggak bisa, saya tak nyontoh. Ya, nggak boleh sebenarnya ya. Kalian lihat punya teman, boleh, tapi kalian harus nyari sendiri. Harus membuktikan sendiri. Jangan sekedar nyontoh aja, copy paste aja. Karena itu nanti yang rugi kalian sendiri. Pasti pada saat ACC ditanya-tanya. Udah pasti itu ditanya-tanya. Kalau kalian tidak mengerjakan sendiri, maksud saya, kalian tidak akan tahu. Nyontoh cuma nulis nggak akan inget. Jadi harus melihat sendiri. Terus nanti akan ada, bisa jadi pemberian ini dan semua yang ada kalian tulis di sini bisa jadi nanti keluar di pretest atau post-test. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya nggak usah membacakan semuanya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Next. Saya harap yang diam juga ngerti. Nah, kemudian masuk ke permasalahan dan penyelesaian. Ada permasalahan apa sih di resep tersebut? Dari mana saya bisa tahu permasalahannya? Banyak buku yang bisa kalian baca. Ya, bisa buku punyanya Anik itu namanya apa? Ilmu meracik obat. Itu juga bisa. Van Duyn juga bisa. Atau buku-buku yang lain. Itu kalian bisa tahu di situ permasalahannya apa. Ya, jadi kalau di resep yang pertama tadi, karena tadi jumlahnya sedikit, ya. Tadi riboflavinnya tadi jumlahnya berapa? 3 mg. Hah? 30 mg? 3 mg. 3 mg. Berapa harganya? 1 meter ini. Berapa harganya? Kayak ular gini. Biasa. Oke, makasih. Tak kau pulang aja lah. Enggak, maksudnya enggak tak taruh di lab kan. Ini 2 meter ya, bener ya? Ya, bukan karena luwes sidik. Nanti lek kegedean kan malah nggak bisa. 1 senti. 1,5 cm. Ya wis. Ini kan ya wis kayak segini ya. Ya, tapi nguri kayak uloy. Oke. Saya lanjutkan. Di mana ya? Oh, coba saya lihat resepnya. Benar tak itu 3 mg. Oh. Ada yang tahu apa namanya dosis lazimnya untuk riboflavin? Riboflavin dosis lazimnya? Selain dosis maksimal, kalian 50 bisa melihat 50. dosis lazimnya 50 mg. Untuk 1 tablet
riboflavin itu isinya 50 mg, Bu. Satu tablet 50 mg. Padahal ini 3 mg masih dibagi ya. Masih dibagi untuk 12. Dapatmu berapa tadi penimbangannya? Penimbangannya sudah kamu tulis tadi, Di. Ini, Bu. Untuk satu bungkusnya berapa? Berapa dosisnya berapa untuk riboflavinnya? Tanpa pengenceran maksud saya. Dosisnya 3 dibagi 12. Nggak salah lah ini resepnya. Ini resep yang kalian dapat ini ya di buku ya. Iya, Bu. Ini sesuai buku, Bu. Kayaknya kok 30 mg ya itu ya. Mungkin ada ini, Bu. Apa ada perbedaan di antara ini, Bu, bukunya? Soalnya kemarin waktu pengenalan alat juga ada yang berbeda juga, Bu. Kalau 3 mg itu terlalu kecil banget. Iya, Bu. Kita sepakati aja 30 mg gitu gimana? Jadi nanti tetap pengencerannya tetap bertingkat kan? Iya, Bu. Bu izin bertanya. Nanti waktu di kelengkapan resep kita nulis nggak, Bu? Atau gimana? Nggak usah, kalian ganti aja. Nanti saya sampaikan. Baik, Bu. Ya. Jadi kalian coret aja 30 mg. Bentar ya. Tak sampaikan aja ke dosen. Soalnya saya nggak jaga besok Senin. Saya bisa jaganya Rabu. Ini prakteknya hari Senin, Rabu ya? Kelas A hari Senin, Bu, pagi. Kelas A hari Senin pagi, kelas C Senin Iya, siang Bu. kan? Senin. Terus Rabu kan sama saya juga. Yang nggak ke Surabaya, saya nggak bisa jaga. Jadi nanti ada Bu Munif sama ibu-ibu yang ada di lab. Farmasetika. Ini tak ganti 30 mg.
Bentar ya. Oke, bentar. Sementara nanti 30 miligram aja ya. Ini masih saya sampaikan ke grup dosen ya. Cuma biar nggak terlalu kecil sekali. Baik, Bu. Jadi bisa kan ngitungnya kalau misalkan dibutuhkan, kalau misalkan 30 miligram, kira-kira perhitungannya gimana? Ada yang bisa? Jangan nanti terus, ada yang bisa? Misi Ibu, mohon izin menjawab. Ya, Saya share screen kan atau bagaimana? boleh. Oh, sedang mengerjakan untuk yang 30 miligram? Sudah, Ibu. Ya, coba. Resepnya ditunjukin lagi yang sudah 30 miligram. Boleh silakan share screen. Apakah sudah terlihat, Ibu? Boleh, sudah. Tapi kecil sekali. Sebentar, Ibu. Sudah, Ibu. Apakah sudah terlihat? Ya, bisa. Tadi 3 miligram sudah dijelaskan Amandi. Sekarang coba, ini siapa namanya? Nadia, Ibu. Yang Nadia. Coba Nadia dijelaskan, Nadia. Jadi untuk aneurin HCl-nya tetap 300 mg, sedangkan untuk riboflavinumnya kan tertera 30 mg, jadi kurang dari 50 mg. Jadi dilakukan pengenceran riboflavinum. Untuk riboflavinumnya menggunakan berat 50 mg, kemudian ditambahkan laktosa 450 mg, jadi lebih istilahnya mungkin kalau menurut saya dibulatkan jadi 500 gram karena tadi sudah dijelaskan di permasalahan bahwasanya menggunakan SL itu dengan tanda hias atau secukupnya, maka menggunakan berat ideal puyer yaitu 500 mg. Kemudian untuk sisa pengencerannya itu 30 mg dikali 500 mg dibagi 50 mg diperoleh hasil 300 mg. Untuk sisa itu untuk pengenceran pertama. Untuk sisa pengencerannya 500 mg dikurangi 300 mg sama dengan 200 mg. Sedangkan untuk berat SL-nya 500 mg dikali 12 dikurangi 600 sama dengan 6.000 dikurangi 600 sama dengan 5.400 mg. Untuk total berat obatnya, berat aneurin ditambah berat riboflavinum sama dengan 300 mg, ditambah 300 mg sama dengan 600 mg. Seperti itu. Oke. Jadi tadi pengenceran tidak bertingkat ya? Tidak, Ibu. Bentar. Riboflavinnya tadi 30. Akhirnya kalau kita ngambil 30, kita kan bisa ngambil, ngerti nggak?
tadi dijelaskan ya, karena minimal penimbangan kan 50 mg. Jadi kita pakai minimal penimbangan, kemudian ditambahkan SL 450. Ini kenapa? Supaya dapat satu bungkusnya itu 500 mg. Karena berat umum atau berat ideal untuk serbuk itu 500 mg. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan seperti ini, kita akan menimbang ya pengencerannya nanti yang diambil berapa. Yang diambil dari pengenceran itu adalah 300 mg. Kan kita nggak mungkin ya. Tadi kan sudah didapatkan 500, dan 500 ini kan diambil 300. Nah, sisanya ini kan nggak mungkin kalian buang. Jadi kalian harus dibungkus dan diserahkan, ditulis sisa pengenceran apa. Jangan lupa, sisa pengenceran apa harus ditulis dan diserahkan ke depan. Gitu. Ya. Jadi, kalau pengencerannya bertingkat bagaimana ya sama. Jadi tetap harus harus membuat 2 kali pengenceran, sisa pengenceran dua-duanya itu harus diserahkan ke depan. Itu ya. Di sini ada yang masih ditanyakan? Jadi yang diserahkan ke depan, sebentar Mbak. Jadi yang saya tanya yang lain. Kalau gitu yang diserahkan ke depan sekitar berapa yang sisa pengencerannya? Berapa? 200 mg. 200 mg. Terus yang dipakai? 300, Bu. 300 mg. Nah, ini kenapa kok SL-nya dihitung seperti ini? Karena, ada yang tahu? Kenapa perhitungan SL-nya seperti ini? Ada yang tahu? Ayo, yang lain? Karena SL-nya tadi kuantum statis. Artinya? Masih Kuantum statis artinya? diberikan secukupnya. Secukupnya. Tapi kita mengambilnya kan rata-rata ya. Kita kan mengambilnya rata-rata. Ya. Maksud saya ini saya tanyakan yang belum paham mungkin yang masih bingung. Karena kan mengambilnya rata-rata kan sekitar kebutuhannya sekitar 500 mg. 600-nya dari mana? 300 ditambah 300, Ibu, apa? Aneurin sama riboflavin. Aneurin sama riboflavin. Riboflavinnya tadi 300. 300 ya. Aneurinnya 300 ya. 300 sama 300 hasil pengenceran. Karena sudah didapatkan segitu dan kita mau melihat satu bungkusnya kurang lebihnya 600 mg ya. Jadi sudah lebih dari 500 mg. Bolehkah tidak seperti ini? Boleh nggak kira-kira? Ya boleh, kan QS, ya kan? Rata-rata setiap bungkus rata-rata minimalnya kan 500 mg. Boleh kalau pengennya nggak, apa harus perhitungannya harus seperti ini, harus 500 satu bungkusnya. Itu rata-rata. Jadi rata-rata yang umum untuk pulveres itu sekitar 500 sampai 600. Karena di sini kita sudah mendapatkan perhitungan bahwa aneurinnya tadi sudah pasti sudah dihitung pengenceran 600, hasil pengenceran 300, sehingga di total dia 600, tinggal kita menguranginya di sini. Ya. Mungkin ada yang masih bingung, boleh tanya. Yang hari ini mengerjakannya masih bingung. Ini yang kalau kita pakai 300, ya. Pakai 30.
Kalau tadi pakai 3. Mungkin bisa ditampilkan lagi yang 3, Andi. Bisa stop screen dulu, Baik. biar tahu bedanya. Nah, ini kalau dibutuhkan tadi 3 miligram. Ya, coba dilihat dulu yang masih bingung atau yang belum mengerjakan. Ada nggak? Silahkan dilihat dulu. Coba Andi jelaskan. Kenapa kamu mengambilnya 850 mg SL? Karena untuk 850 mg, jika ditambahkan 50 riboflavin, jadi 900 kan Bu ya. Nah, itu untuk perhitungannya, jika tidak hasilnya, jika kurang dari 850 mg itu, kurang dari 54 mg itu tidak bisa ditimbang. 50 Kurang mg. dari 50 mg. Ya. Maka didapatkan 850 yang hasilnya 54 mg dan bisa ditimbang. Oke. Terus kemudian rata-rata kalau seperti ini, rata-rata satu bungkusnya berapa nanti yang kalian bungkus? Rata-rata yang satu bungkusnya berapa miligram nanti isinya, serbuknya, puyernya kalian? Kan bisa dilihat dari sini. Berapa? Ayo kok diem. 820. Satu bungkusnya loh. Satu bungkusnya dari mana? 820,5 miligram. Dari mana? Dari mana? Dari hasil 9,846 dibagi 12. 9846. Ini SL ya. Oh ya, sudah dikurangi ya. Jadinya dapatnya berapa tadi? 820 miligram. 800, hampir 1 gram ya. Gede ya. Oh, ya. Oke, nanti ini saya sudah sampaikan. Jadi nanti kalian pakai 30 miligram. Ya, ini sudah dijawab sama dosennya. Jadi nanti yang masih mengerjakan 30 yang di Andi dan yang lainnya mungkin ya. Nanti izin diganti, kamu coret aja ya. Diganti, yang masih 3 diganti 30. Baik, Bu. Ya. Itu. Oke, penimbangannya sudah nggak ada masalah kan? Kalau ditanya pengencerannya dengan perbandingan berapa? Oh, coba yang 30-10 aja. Siapa tadi? Nadia. Coba punyanya Nadia, biar teman-teman nggak bingung.
Ya. Ini kalau pengencerannya seperti ini 30 ke 300 jadinya perbandingannya berapa? 1 dibanding berapa? Kan tadi dari 30 miligram. 10, Bu. Ya, jadi 1 dibanding 10. Ya. Oke, untuk penimbangan nggak ada masalah ya, sudah bisa ya. Kemudian ke cara kerja. Ada nggak dosisnya di sini tadi? Nggak ada kan? Nggak ada dosis kan? Meskipun nggak ada dosis, kalian bisa lihat ya, biar kalian nanti hafal kalau kerja. Jadi paling nggak itu nggak ada dosis maksimum, tapi kan tahu dosis lazim. Contohnya paracetamol. Paracetamol itu kan nggak ada dosis maksimum. Tapi kan kita tahu dosis lazimnya biasanya berapa? 500 mg. Nah, itu bisa kita jadikan patokan kalau kita misalkan mau mengobati panas orang dewasa, misalkan seperti saya, pakai 100 mg apa ya bisa. Karena dosis lazimnya 500. Jadi dosis itu tidak selalu dosis maksimum. Tapi kalau untuk TPR seperti ini, kalau untuk praktek memang yang dihitung dosis maksimum. Tapi kalian juga tetap harus tahu dosis lazim supaya kita bisa mengerti bahwa obat tersebut bisa memiliki efek terapeutik atau enggak dari dosis yang kita ambil, dari dosis yang kita makan, gitu ya. Oke, prosedur kerja atau tahap peracikannya. Kalau ada permasalahan enggak kira-kira? Coba mau siapa yang mau nge-share? Atau Nadia lagi? Nadia Andi sudah. Nadia? Sebentar Ibu, masih saya foto. Oh, belum difoto. Iya Bu, tadi soalnya masih pakai yang 3 mg untuk prosedur kerja saya. Belum pakai yang 30. Tapi sudah tahu ya teman adik-adik nih, nanti bagaimana cara kerjanya. Bisa dibaca juga ya di buku panduan bagaimana kalau kita mengerjakan pulveres. Ini tidak ada yang khusus untuk resep pertama ini karena dia serbuk biasa, hanya permasalahannya di pengenceran. Oke, Nadia dibacakan Nadia. Untuk langkah yang pertama yaitu menyetarakan timbangan. Yang kedua, melakukan pengenceran riboflavin dengan cara menimbang riboflavin sebanyak 50 mg, masukkan dalam mortir gerus ad halus, kemudian menimbang laktosa sebanyak 450 mg, masukkan dalam mortir gerus ad halus dan homogen. Dari campuran tersebut, timbang sediaan 300 mg sebagai sisa hasil pengenceran, dibungkus, diberi keterangan sisa pengenceran riboflavin, kemudian diberi tanggal lalu disisihkan. Yang ketiga, menimbang SL sebanyak 5.400 mg, masukkan sebagian SL ke dalam mortir, lalu masukkan pengenceran riboflavin ke dalam mortir. Kemudian timbang aneurin HCl 300 mg, masukkan ke dalam mortir. Mortir tersebut sudah terisi SL dan riboflavin tadi. Kemudian tambahkan sisa SL ke dalam mortir gerus et halus dan et homogen. Kemudian pindahkan sediaan dari mortir ke kertas perkamen. Kemudian menata kertas perkamen sebanyak 12 lembar. Bagi sediaan secara visual dari arah kiri ke kanan. Dibagi 6 atas, 6 bawah secara tumpang tindih. Kemudian bungkus sediaan dari arah kanan ke kiri. Bersihkan puyer dengan tisu, masukkan puyer ke dalam plastik klip, sertakan etiket putih. Saya akan dulu. Kalau masih ingat nggak kemarin waktu pertama pertemuan?
minggu yang lalu. Kalau dibungkusnya itu 12, apa yang harus dilakukan? Ditimbang Apakah Dibagi langsung dua rata, sama Bu. rata, Bu. Dibagi 2 sama rata. Nah, sesuai dengan buku panduan kan gitu ya. Jadi harus ditimbang dulu sama rata, sama seimbang ya. Jadi serbuknya yang sudah kalian dapatkan di mortir itu, kalian langsung bagi menjadi 2 di timbangan. Ya, jadi sampai timbangannya itu balance. Baru yang kanan dan kiri kamu bagi 6-6 gitu ya. Jangan lupa itu dipegang caranya. Oke, saya kira untuk yang resep pertama sudah ya, lainnya bisa dilanjutkan. Kemudian ke resep yang kedua, siapa yang mau mewakili? Saya, Ibu. Siapa namanya? Anissa. Oke, Anissa bisa share screen ya. Sudah bisa dimulai? Bisa, Ibu. Ya, oke. Silakan. Untuk resep kedua, itu ada bedak salisil. Kelengkapan resepnya, tanggal pembuatan resep, nama pasien, tanggal pembuatan kopi resep. Untuk resep standarnya, standar bedak salisil dari FMS halaman 99. Salisil takum. Acid salisil 2, Valvenet A100, MF Pulsis SPC. Ya, langsung. Apa mungkin ini ya, bentar. Ini kok kayak gini kenapa ini? Dari ini Bu, dari WA soalnya nggak bisa share screen Bu. Minta Yang tolong di yang lain nggak filenya. bisa. Kecil ini diperbesar nggak bisa? Bisa Ibu. Ya, bentar ya, sedikit-sedikit aja. Iya, Bu. Dari sini ada yang bingung nggak? Kalau masalah tentang kelengkapan resep, saya kira sudah tahu ya. Ini berupa kopi resep. Apa yang dibutuhkan dari kopi resep? Harus tahu resepnya itu dari mana. Kopi resep itu kan dia merupakan suatu resep yang dikeluarkan oleh apotek kan ya. Salinan resep kan, salinan resep. Jadi isinya harus sama persis dengan resep asli.
Kalau resepnya isinya 2 ya 2. Kalau resepnya ditulis ITER 2 kali, di copy resep juga harus ditulis ITER 2 kali. Cuma nanti yang membedakan adalah ini. Tanda-tanda copy resep. Ya. Di sini tanda-tanda copy resepnya sudah ada apa belum? Sudah ada kan? Kalau belum ditanyakan, kalau ternyata copy resep tapi belum ada tanda copy resep ya, misalkan ITER 2 kali, DET 1 kali kayak gitu belum ada, nanti ditanyakan. Ya. Karena ini sudah ada, jadi nggak perlu ditanyakan. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan resep standar yang sudah saya jelaskan tadi ini. Contoh resep standar. Jadi yang awal tadi kan, yang resep yang awal tadi kan nggak ada resep standar. Nah, ini baru ada resep standar. Ya, di sini resep standarnya apa? Bedak salisil. Nah, ternyata bedak salisil ini kita harus mencari dari buku standar. Ini kebetulan ditemukannya di FMS halaman berapa di ini? 99 ya. Jadi nanti semuanya harus melihat FMS halaman 99. Isinya apa bedak salisil? Ternyata dari bedak salisil itu adanya ada asam salisilat itu 2, talkum itu sampai 100 ya. Ini berdasarkan resep standarnya. Oke, kelengkapan resep silahkan nanti ditulis. Kalau ini copy resep ya yang tanda tangan kan bukan dokter, tapi apotekernya harus dilengkapi. Oke, next bisa dilanjut. Halaman berikutnya. Ibu, mohon maaf, share screen-nya bisa temanku aja yang share-kan, Bu. Ya, Soalnya punya silakan. aku Bapak. bisa. Ya, silakan. Siapa yang mau share screen? Jangan tidur ya yang lain. On cam dong, on cam. Ini namanya kuliah kok nggak on cam. Saya aja on cam. Ayo on cam semua. On cam semua. Kalau kalian nggak mendengarkan, tahu sendiri kan lab farmasetika kayak apa. Besok saya nggak ada loh ya. Besok saya ke Surabaya, jadi yang jaga teman-teman yang ada di lab. Lanjut ya. Yuk lanjut ke halaman berikutnya, monografi sampai ke bawah. Udah mau jam 6 ya. Oke. Oke, jelaskan. Untuk monografinya, nama obat asid salisia atau acidum salisicum. Pemberiannya hablur ringan, tidak berwarna, atau serbuk berwarna putih. Hampir tidak berbau, rasa agak manis dan tajam. Untuk larutannya, larut dalam 550 bagian air dan dalam 4 bagian etanol 95%. P. Mudah larut dalam kloroform P dan dalam eter P. Larut dalam larutan amonium asetat P. Dinatrium hidrogen fosfat P, kalium sitrat P, dan natrium sitrat P. Khasiatnya keratolicum antifungsi. Referensinya dari FI Farmakope Indonesia edisi 3 1979 halaman 56. Untuk talkumnya, pemeriaannya serbuk hablur, sangat halus, licin, mudah melekat pada kulit, bebas dari butiran, warna putih atau putih kelabu. Pelarutannya tidak larut dalam hampir semua pelarut. Khasiatnya zat tambahan. Referensinya dari Farmakope Indonesia edisi 3 1979 halaman 591 sampai 592. Permasalahan dan penyelesaian.
Permasalahannya, acid salisil berbentuk hablur ringan hingga mudah terbang dan dapat mengiritasi hidung. Penyelesaiannya, acid salisil ditetesi spiritus posterior 96% secukupnya. Keringkan dengan talkum. Permasalahan selanjutnya, sediaan bedak harus halus bebas dari partikel kasar. Penyelesaiannya, bedak diayak dengan ayakan ukuran B40. Oke, next lagi. Apa kok next? Apa balik. Dikit-dikit aja. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Monografinya sudah, nanti kalian cari sendiri ya. Ini temenmu sudah nyari, tapi kalian nggak boleh nyontoh, kalian juga harus cari sendiri. Nah, sekarang kalau kita mau membuat bedak, ini kan mau membuat bedak, ya kan? Kita harus tahu dulu bahannya itu ada yang harus diperlakukan khusus nggak? Ternyata di sini asid salisil itu harus diperlakukan secara khusus ya. Tadi sudah dijelaskan dia harus ditetesi dengan spiritus fortior. Kalau kalian baca yang lain ada yang di IMO, ada yang ditetesi dengan ether juga boleh. Tapi besok kalian tetesi dengan spiritus fortior. Spiritus fortior itu adalah alkohol berapa persen? Alkohol berapa persen? Spiritus dilutus, spiritus fortior, ayo. Spiritus fortior berapa persen? 96%. 96% ya. Kalau dilitus? 70% Ibu. 70%, tahu ya bedanya ya. Jadi lebih kadar airnya lebih banyak yang dilitus atau fortior? Dilitus. Dilitus karena alkoholnya hanya 70%. Alkohol itu nggak ada yang 100% ya. Jadi yang dimaksud dengan alkohol murni itu nggak ada yang 100%. Nah, tadi harus ditetesi dengan spiritus fortior. Bagaimana cara menetesinya? Ya jangan banyak-banyak. Sedikit aja sampai dia kira-kira dia basah supaya tadi tidak terbang. Kemudian yang kedua, karena ini bedak, maka harus diayak. Ayakan bedak menggunakan B40. Nanti dilihat ayakannya yang di laci kalian ya. Nanti dipilih yang B40. Cara mengayaknya biasa kayak mengayak ayakan tepung gitu kan nanti ada tempat di bawahnya. Nah, itu yang kalian ambil. Jangan lupa besok bawa apa yang harus dibawa? Membawa tempat bedak ya sama klip. Jangan lupa, jangan sampai kalian bingung waktu praktek nggak bawa. Oke, next. Ada nggak perhitungan dosisnya? Ayo. Ayo, lagi Untuk perhitungan dosisnya tidak ada, Ibu. Nggak ada perhitungan dosisnya ya. Ya, penimbangannya. Penimbangannya asid salisil 2%. Dari resep standar 2/100 dikali 25 sama dengan 0,5 gram. Per miligram jadi 500 miligram. Talkum 25 gram dikurang 0,5 gram sama dengan 24,5 gram. Spiritus fosfor 2-3 tetes. Spiritus fortior bukan fosfor ya. Apa yang ngasih fosfor? Spiritus fortior. Jangan salah, itu spiritus fortior. Asid salisiliknya 2%. 2/100 kali 25 itu yang dibutuhkan pada resep. Ya, jadi yang dibutuhkan untuk asid salisil itu 0,5 gram. Jangan lupa 0,5 gram itu sama dengan 500 mg. Harus hafal di luar kepala, dibolak-balik. 0,5 itu berapa? 500 mg atau 0,05 gram itu berapa? 50 mg itu harus tahu. Jadi tadi taleknya yang dibutuhkan 25 dikurangi 0,5 dari hasil
penimbangan asid salisilik. Ya, didapatkan talek yang dibutuhkan 24,5. Oke, next. Lanjut. Cara kerja. Etiket juga warna biru. Kemarin sudah dikasih ya, kalian fotokopi harus warna biru. Harus membawa etiket warna biru. Meskipun kalian sudah nempel di jurnal, etiket warna biru tetap harus dibawa ya. Sudah disampaikan juga etiket biru kemarin harus disesuaikan. Kalau kebesaran, ya kalian fotokopi agak kecilan, disesuaikan dengan wadah yang kalian pakai. Yuk, lanjut. Terangkan. Prosedur kerjanya, yang pertama menyatakan timbangan, menimbang talkum sebanyak 24,5 gram, kemudian sisihkan. Menimbang asid salisil sebanyak 500 mg, masukkan ke dalam mortir, tetesi dengan spiritus fortior, setelah itu gerus sampai asid salisil larut. Masukkan setengah talkum ke dalam mortir, gerus sampai halus dan homogen. Secara sedikit demi sedikit, masukkan sisa talkum ke dalam mortir, aduk sampai homogen. Keluarkan sediaan dan ayak dengan ayakan nomor B40. Kemudian masukkan sediaan ke dalam dos bedak, berikan etiket biru. Etiketnya berwarna biru. Bentar Mbak, saya jelaskan. Untuk cara kerjanya itu kan tadi asidum salicilikum, asam salisilatnya kan kalian tetesi dengan spiritus fortior. Menetesinya nggak usah banyak-banyak. Terus kemudian dikeringkan dengan talek. Taleknya apa harus tengah? Bisa kalian memberikan taleknya nggak langsung separuhnya, tapi sedikit demi sedikit. Boleh. Ya, jadi sedikit demi sedikit kalian masukkan. Kenapa tujuannya? Untuk mengeringkan si asam salisilat tadi yang kalian sudah kasih spiritus fortior tadi. Spiritus fortior kan mudah menguap. Ya, jadi kalian boleh menambahkannya sedikit-sedikit. Kemudian kenapa kita menambahkannya sedikit demi sedikit? Waktu setelah kalian mengeringkan si asam salisilat dengan spiritus fortior tadi, kalian menambahkannya juga nggak bisa langsung banyak ya. Sedikit demi sedikit diaduk, sedikit demi sedikit diaduk. Itu apa? Supaya memudahkan untuk homogen. Kalian mencampurnya itu lebih gampang. Gitu. Kemudian setelah talkum dimasukkan sedikit-sedikit, digerus sampai homogen, kemudian kalian ayak dengan B40 sampai habis. Setelah itu kalian masukkan ke dus bedak, dikasih etiket. Etiketnya warna biru. Jangan lupa menulis etiket itu yang lengkap karena nanti pasiennya bisa baca, bisa ngerti cara pakainya nanti seperti apa. Tidak ada peraturan di mana etiket itu menulisnya harus sedikit kecil gitu, enggak ya. Kenapa? Karena itu adalah cara minum pasien itu ada di situ. Itu adalah penjelasan yang lengkap untuk pasien sebenarnya etiket itu. Kalau nggak jelas ya pasiennya nanti bingung lah makanya kayak apa. Bisa jadi contohnya supositoria dimakan. Padahal supositoria harusnya dikasih di dubur. Itu dimakan dikira coklat. Nah, itulah pentingnya etiket, itulah pentingnya KIE ya nanti ya. Oke, yuk lanjut Mbak, etiket ke bawah Mbak. Etiket berwarna biru sesudah mandi bedak gatal. Untuk sinonimnya asid salisil atau acidum salicium, asam salisilat, asam orto-oksibenzoat, asam O-hidroksibenzoat, acidum orto-oksibenzokum, acidum salicicum, aspirin asetosal, talcum venetum. Bahasa Latinnya singkatan R, panjangan resip artinya ambillah. Singkatan TDD,
kepanjangannya terdedie, artinya 3 kali sehari. Singkatannya S, kepanjangannya signa, artinya tandai. Singkatan det, kepanjangan detur, artinya obat yang sudah diserahkan. Singkatan nedet, panjangannya nedetur, artinya obat yang belum diserahkan. Singkatan S, bedak, kepanjangannya signa bedak, artinya tandai bedak. Singkatan PCC, kepanjangannya Prokopi Conform, artinya disalin sesuai dengan resep aslinya. Oke, sudah dijelaskan semua dengan siapa tadi, Nadia ya, sama teman Anda ya. Sudah jelas ya bagaimana menulis sinonim. Sinonim itu dihafalkan. Dihafalkan di buku sinonim ada. Kalian besok ada pretest posttest. Nanti biasanya sinonim juga keluar. Ya, kemudian bahasa Latin juga harus ditulis. Kalian hafalkan juga. Ini bahasa Latin yang umum. Tadi sudah saya sampaikan juga. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Tadi dibetulkan ya, yang resep yang pertama jangan lupa 30 mg bukan 3 mg. Oh. Kalau tidak ada yang tanya, nanti disiapkan untuk praktikum hari Senin. Mohon maaf saya nggak ada, nanti jam 7 tetap kalian masuk. Terus kemudian ini, kalian harus punya buku pretest ya, pretest posttest itu loh yang nanti kalian tiap kelompok kalian sampulin yang beda-beda. Ya. Jadi yang harus punya pertama yang kelompok A sama C ya, karena hari Senin. Disiapkan buku untuk pretest posttest seperti itu kan yang di lab biasanya? Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Ibu. Nanti silahkan, nggak usah tebel-tebel, nggak usah beli buku yang tebel-tebel, diseragamin aja bukunya. Ya. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri. Udah maghrib. Ibu izin bertanya. Ya. Kan di buku petunjuk praktikum itu ada jurnal praktikum. Sedangkan saya dapat info bahwa tidak boleh pakai jurnal yang ada di buku petunjuk itu. Tapi saya sudah terlanjur Ibu memperbanyak jurnal praktikum yang ada di buku praktikum petunjuknya itu apa? Kan kemarin sudah dikasih tahu waktu praktek, dikasih ini diperbanyak untuk teman-temannya. Ya nanti nggak sama jurnalnya. Kalau saya lihat dari yang sudah dibagikan untuk jurnalnya sendiri sama Bu isinya, cuma bedanya di bagian atasnya saja. Apa bedanya? Yang bedanya cuma yang dari buku petunjuk praktikum itu ada tulisan petunjuknya, sedangkan yang dibagikan itu tidak ada, Bu. Itu saja bedanya. Jadi tidak ngaruh di jurnal, isi jurnalnya itu sendiri, Bu. Gimana? Apa boleh? Kalau saya bilang nggak boleh gimana? Ya nggak apa-apa. Ya wes cobaan dulu besok. Kalau besok dimarahin di lab, nanti ya. Karena kan kemarin sudah dikasih jurnal, ya sudah dikasih. Ini diperbanyak untuk teman-temannya. Silakan perbanyak sendiri kan gitu. F4 kan jurnal ya. Kamu pakai apa? F4 atau A4? Iya Bu, F4 sama. Oh F4. Cobaan dulu aja deh. Besok kayak apa? Dipakai aja. Ya nanti kalau misalkan nggak boleh minggu depan kamu ganti gitu ya. Waduh. Kamu perbanyak berapa loh? Banyak sekali Bu pokoknya. Kamu sih. Kayak hampir satu buku Bu. Kepedean ya kamu ya. Orang masih dikasih ke PJMK kamu udah memperbanyak. Ya sudah nanti dicoba aja. Kalau enggak ya wis pakai aja untuk ngeprint yang lain. Gitu ya. Siapa tadi Najwa? Siapa? Adila. Siapa tadi? Yang nanya. Yang jurnal ngeprint. Ya wes. Jadi nanti coba kalau memang lo kok gak sama dengan yang lain ya wes kamu minggu depannya ganti.
PJMK-nya Bu Nadia soalnya, bukan saya. Saya PJMK dosennya. Oke ya, saya akhiri. Tolong dipersiapkan untuk hari Senin. Jangan sampai kalian prakteknya itu apa ya, amburadul gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan apa yang harus dilakukan, masuk tepat waktu kayak kemarin, harus mulai mengisi. Jangan lupa mengisi apa itu yang Inventaris. Nah, inventaris, jangan lupa inventarisnya dibersihkan. Jaga kebersihan ya. Kemarin Masya Allah dibawa timbangan kok kayak gitu. Saya nggak mau nanti melihat lab farmasetika kotor kayak gitu. Cek semua, bawa sebet jangan hanya satu. Ya. Bawa tisu, kalau bisa tisu basah, kalau bersih-bersihkan gampang juga. Jaga kebersihan di tempat praktek. Itu ya pesan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama.